kita akan melanjutkan King Account. Pada sesi kemarin, seusai menghabisi Li Huo yang merupakan salah satu dari 8 jenderal Wuji, Yeu kemudian dihadapkan dengan sebuah pintu di area hitam yang menjadi tempat di mana Kiki disekap. Pintu tersebut hanya bisa dibuka dengan 8 buah kunci yang dimiliki oleh ke-8 jenderal. Oleh karena itulah Yeu yang sekarang bermaksud untuk memburu jenderal yang tersisa demi mendapatkan kunci yang masih tersisa. Beralih ke sebuah lokasi tempat klub hiburan malam di sekitar area abu-abu, nampak terlihat para pria yang tengah mengantri untuk bisa memasuki klub hiburan malam tersebut. Namun banyak dari mereka yang tidak diizinkan untuk masuk karena klub tersebut hanya bisa dimasuki oleh para VIP saja. Sedangkan hiburan yang terdapat di dalamnya terlihat seperti hiburan-hiburan klub malam pada umumnya. Di sana ada para penari, wanita-wanita yang sedang menemani para big boss besar ataupun minuman-minuman keras seperti es batu. Itu menjadi tempat hiburan malam yang paling terkenal di dalam kota Kaige. Tak lama berselang muncullah seorang madam yang bertanggung jawab penuh atas tempat ini dan dia bernama Kanki. Selain itu Kanki juga merupakan salah satu dari 8 jenderal Wuji. Kanki juga begitu dikenal oleh para tamu-tamu VIP yang kerap kali mengunjungi tempat tersebut karena ia sering menyapa para tamunya secara langsung. Di saat itu pula muncul seorang ladies penghibur yang datang dengan tergesa-gesa dan dengan terbata-bata ia melaporkan kalau beberapa tamu VIP yang mengunjungi tempat tersebut minum terlalu banyak dan sedang bertindak kasar kepada para ladies yang bertugas menemani tamu VIP tersebut. Setelah mendengar kejadian tersebut, Kanki pun turun tangan secara langsung untuk mengurus mereka. Dan kemudian kita akan dibawa ke sebuah room VIP dengan terlihatnya 4 orang pria dan 3 petugas penghibur wanita, di mana seorang pria berambut jenggir ayam sedang melakukan tindak kekerasan kepada seorang wanita karena wanita tersebut tidak mau diajak rebahan bareng. Kondisi yang terjadi di ruangan ini membuat petugas wanita lainnya merasa ketakutan kepada para tamu kasar ini. Mereka juga para tamu VIP yang baru mendaftar hari ini, makanya mereka masih belum tahu aturan-aturan di dalam klub hiburan tersebut. Tak lama setelahnya sang madam pun tiba dan karena para tamu ini belum mengenalnya, ia pun memperkenalkan diri kalau dia adalah bos yang memegang kendali atas tempat tersebut. Ia juga mengungkapkan jika para tamu VIP ini mau layanan plus maka mereka harus membayar dengan uang, bukannya melakukan dengan cara kekerasan. Si jengger ayam yang masih belum tahu jika wanita di hadapannya merupakan salah satu dari 8 jenderal Wuji pun dengan arogannya melemparkan uang ke jidat Kanki. Namun karena pria tersebut sudah melakukan tindak kekerasan dan sudah melanggar aturan, Kanki pun menyuruhnya untuk pergi saja ke area hiburan di area putih. Uang-uang pun sudah tidak lagi berguna karena tindakan si jengger ayam telah melewati batasan. Si jengger ayam yang tidak mengindahkan perkataan sang madam malah mencoba menggoda wanita tersebut untuk mengajaknya rebahan. Akan tetapi dengan santainya Kanki langsung mematahkan pergelangan tangan si jengger ayam hingga membuatnya teriak kesakitan. Para bawahan si jengger ayam yang merasa tidak terima karena bosnya sudah direndahkan lantas bertindak untuk melakukan serangan. Tapi tiba-tiba saja di dahi masing-masing tiap orang muncul tetesan cairan anggur merah. Lanjut sang madam yang memberikan 2 opsi kepada mereka. Pertama, lanjut minum sambil duduk manis dengan tenang. Dan kedua, terus membuat kerusuhan dan si madam akan menghabisinya dengan cara yang ekstrim. Setelah menyaksikan kekuatan sang madam yang mampu memanipulasi cairan dengan wajah jeleknya, si jengger ayam pun kini menyadari bahwa si bos dari klub hiburan malam tersebut adalah salah satu dari 8 jenderal Wuji, di mana mereka sudah berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Karena merasa ngeri, jengger ayam yang hampir tidak bisa bernafas pun memilih opsi kedua yang diberikan oleh Kanki. Ia juga berjanji untuk mengupgrade kartu VIP mereka selama 1 tahun penuh. Dan setelahnya sang madam pun melepaskan pria tersebut beserta para bawahannya. Setelah turun ke area bar, terdengar suara seorang pria yang mengatakan padahal Kanki bisa saja menghabisi para pembuat onar dengan mudah. Tapi sepertinya ia tidak memiliki sikap brutal dan tidak suka bertindak gegabah. Dan ternyata pria yang mengatakan itu kepada sang madam adalah Yewu yang senang duduk santai sambil memegang segelas susu kocok. Kanki yang sepertinya mengetahui bocah yang tiba-tiba menyapanya ini pun langsung mengajaknya pergi ke tempat lain untuk melanjutkan obrolan secara lanjut. Yewu pun menyetujuinya. Setelah berada di ruangan yang sudah ditentukan, faktanya wanita ini sudah mengetahui kalau pria yang ia bawa adalah Yewu, seorang pria muda berbakat yang namanya sedang ramai diperbincangkan oleh orang-orang kuat di hutan belantara.
Dengan kehadiran sang MC di depannya, maka artinya Li Huo, sang jenderal penjaga bawah tanah, sudah ditumpas oleh Yeu, di mana wanita tersebut pun tahu maksud dan tujuan kemunculannya, yakni mencari kunci yang dipegang oleh para jenderal. Selain itu, Kan Ki yang menyadari kekuatan Yeu pun tidak mau bertindak sembrono dengan melawannya secara langsung. Dia juga bisa saja memberikan kunci yang ia pegang kepada Yeu. Akan tetapi sebelum itu, di tengah-tengah diskusi mereka, sang MC akan dimanjakan dengan layanan super VVIP yang sangat mahal. Dan muncullah dua orang wanita pilihan terbaik yang membawa beberapa botol minuman yang juga super mahal. Kedua wanita tersebut pun langsung bercengkerama dengan Yeu. Mereka menawarkan untuk minum bareng dan bahkan kalau mau, MC juga bisa menikmati layanan tambah-tambah dari mereka. Namun karena itu bukanlah waktu yang dirasa tepat untuk melakukan hal-hal semacam itu, Kan Ki pun langsung menyuruh kedua ladies tersebut untuk segera turun, sebab apa yang ingin didiskusikan adalah masalah yang besar. Setelah anggur dituangkan ke dalam gelas kosong, obrolan keduanya pun semakin intens. Kan Ki mengungkapkan dirinya sama sekali tidak peduli dengan pertikaian yang terjadi di antara Yeu dengan Wuji, selama ia bisa hidup dengan damai sambil membimbing para ladies yang sudah dianggap seperti anak-anaknya, itu sudah cukup baginya. Meskipun wanita ini baru bertemu dengan Yeu untuk pertama kalinya, namun ia mempunyai firasat kalau Yeu bisa menghabisi Wuji. Selain itu, ia juga memberikan dua fakta kepada MC. Fakta pertama, takkan mungkin bagi Yeu untuk bisa masuk ke dalam area hitam dengan mengumpulkan 8 kunci, karena salah satu dari 8 jenderal sedang berada di dalam pusat area hitam. Jadi Yeu takkan bisa mendapatkan 8 kunci yang ia butuhkan karena kurang satu. Dan fakta kedua, pada saat kedua orang ini sedang melakukan bincang-bincang, 5 orang jenderal yang tersisa sedang menuju ke tempat ini. Jadi Yeu harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi mereka. Dan mereka sengaja dipanggil oleh Kan Ki untuk memburu Yeu. Bukan tanpa alasan, wanita ini melakukan semuanya untuk menguji kekuatan MC. Kalau tidak mampu menghabisi para jenderal, maka Yeu tidak layak untuk bertarung dengan Wuji. Dan jika Yeu bisa mengalahkan mereka, wanita ini akan memberitahukan sebuah jalan rahasia menuju menara area hitam, di mana jalan rahasia tersebut hanya diketahui olehnya saja. Tawaran Kan Ki diterima oleh Yeu. Yeu juga merasa sangat bersyukur sebab ia tidak usah repot-repot mencari para jenderal. Dan ia berjanji kepada Kan Ki bahwa ia akan menunjukkan kemampuan yang mencengangkan. Sementara itu di tempat lain di area abu-abu di sekitar jalan utama kota Kaige, nampak terlihat para penduduk kota yang arah pandang mereka berfokus ke satu titik. Dan mereka juga terlihat sangat ketakutan, sebab apa yang sedang mereka saksikan kali ini adalah kejadian yang sangat jarang-jarang terjadi, di mana sedang berkumpulnya 5 jenderal Wuji dalam satu lokasi dan mereka tengah dalam perjalanan menuju sebuah tempat. Saya akan memperkenalkan mereka satu-satu kepada kalian. Patua yang berdiri di sudut kiri bernama Zenlei. Pria yang menunggangi seekor maung besar bernama Genshan. Pria bertubuh dan berotot besar bernama Dekun. Yang wanita bernama Zedui. Dan yang kelihatan kayak assassin ini bernama Kunpeng. Hubungan yang terjalin di antara para jenderal ini tidak terlalu harmonis dan mereka juga terus bertengkar setelah ditugaskan dalam satu misi secara bersama-sama. Patua Zenlei yang merasa kesal langsung marah-marah dan menyuruh semuanya untuk meneruskan pertengkaran mereka seusai menuntaskan misi menghabisi Yeu. Kunpeng beranggapan mengirim 5 orang jenderal itu sangat berlebihan, apalagi hanya untuk menghabisi seorang bocah yang berasal dari zona aman. Dekun pun menimpalinya. Ia mengatakan Kunpeng akan menjadi orang yang kedua wafat setelah Li Huo kalau menganggap enteng lawan. Karena dari info yang didapat dari Kan Ki, Yeu ini bisa dengan mudah menghabisi Li Huo. Genshan juga membenarkannya. Nyatanya bocah yang mampu meratakan Broken Dawn dan melumpuhkan Potion Society seorang diri dan bahkan bisa menyelinap masuk ke kota Kaige tanpa disadari, menunjukkan bahwa kekuatan Yeu ini bukan hanya sekedar isapan jempol semata, apalagi dia juga mempunyai dewa kuno yang masih belum diperlihatkan. Oleh karena itulah, mereka dikirim bersama-sama supaya Yeu tidak sempat mengaktifkan kekuatan dewa kunonya. Berhenti! Kalian semua tidak boleh melangkah lebih jauh lagi. Aku akan menggantikan Master untuk mengalahkan kalian, ungkap Nana yang secara tiba-tiba muncul di hadapan para jenderal. Hahaha, dari mana munculnya bocah bau ini? Nana langsung menjadi bahan candaan karena terlalu berani menantang para jenderal bersamaan secara langsung. Nana sendiri juga sadar sebenarnya kalau dia takkan bisa menghadapi kelima jenderal sekaligus. Setidaknya ia harus melawan mereka dalam duel 1 lawan 1 untuk bisa meraih kemenangan. Setelah melihat perwujudannya yang baru, meskipun sempat pangling, Genshan, si penunggang maung, mengenali jika anak wanita yang ada di depannya ini merupakan bocah mekanik yang sempat ditangkap oleh Broken Dawn sebelumnya.
Karena pria ini cukup tertarik dengan segala jenis logam-logam mekanik, ia pun akan turun tangan dan berduel 1 lawan 1 dengan Nana. Sedangkan jenderal lainnya akan pergi duluan sebab mereka masih punya urusan, yakni memburu Yeu. Bukan hanya Nana, bahkan Annie juga ikut muncul untuk membantu mengurangi jumlah dari Jenderal Wuji. Kemunculan Annie juga sontak membuat mereka kaget, karena bagaimana mungkin bisa kota Kaige yang terkenal dengan penjagaannya yang ketat ini bisa dimasuki oleh begitu banyak penyusup. Annie pun tanpa basa-basi langsung menodong seorang jenderal wanita Zedui untuk melangsungkan baku hantam. Sedangkan jenderal lain yang tidak bersangkutan ia izinkan untuk meninggalkan tempat kejadian perkara. Zedui pun mengatakan ia sendiri belum pernah mendengar seorang petarung level 160 seperti Annie. Jadi dia mengira level 160 Annie ini berasal dari equipment yang ia gunakan. Dan karena Annie hanya menargetkan Zedui, di sisi lain jenderal lain yang tidak mau terlibat juga masih mempunyai urusan lain. Mereka pun berpisah dan kini hanya ada 3 orang jenderal Wuji yang tersisa untuk pergi memburu sang MC. Nampak terlihat Annie yang terus menodongkan bilah panjangnya kepada Zedui. Meskipun tidak saling mengenal dan baru pertama kali bertemu, akan tetapi Annie memiliki maksud dan tujuan tertentu. Shin kemudian beralih ke klub hiburan, mengingat akan ada jenderal-jenderal yang segera tiba dan tentunya pertarungan takkan bisa dihindari lagi nantinya. Yeu memberikan saran kepada Kanki jika ia harus mencari tempat lain sebagai arena duel. Karena jika pertarungan tersebut terjadi di sini, Yeu takut kekuatannya akan menghancurkan klub tersebut. Kanki pun menyatakan memang benar dan pertarungan tersebut takkan berlangsung di dalam klub. Ia sudah mengatur sebuah arena luas yang tak jauh dari sana dan di tempat itulah Yeu bisa mengeluarkan kemampuannya sesuka hati. Sambil wanita ini menyuruh Yeu untuk segera pergi ke arena yang dimaksud. Sebelum pergi, Yeu sempat berpikir sebenarnya apakah rencana yang dibuat oleh Kanki. Wanita tersebut sangat sulit untuk diprediksi. Sebetulnya bisa saja Yeu menggunakan racun pengendali untuk bisa mengetahuinya. Tapi itu tidak jadi masalah karena dengan bantuannya Yeu sekarang bisa menghemat waktu dengan menghabisi jenderal secara bersamaan dalam satu tarikan nafas. Shin sedikit bergeser ke tempat arena pertarungan. Dengan terlihatnya 2 orang jawara petarung yang sedang melangsungkan duel final penentuan dari pagelaran kompetisi juara. Duel sengit itu juga disaksikan oleh banyak penonton yang memasang taruhan demi mendapatkan cuan-cuan. Ada pula komentator yang bertugas untuk memancing emosi para penonton sehingga duel tersebut semakin terasa menggebu-gebu. Tak lama berselang Yeu pun tiba dan tepat di arah pintu masuk dirinya dihentikan oleh seorang penjaga karena ini bukan tempat yang cocok untuk bocah sepertinya. Yeu hanya sedikit tertawa mendengar kata-kata penjaga tersebut. Sedangkan kedua jawara yang masih bergelut belum menemui titik temu tentang siapakah yang akan berakhir sebagai pemenang di dalam pertandingan final ini. Namun secara tiba-tiba, di tengah-tengah duel yang berlangsung terjadilah ledakan yang menyebabkan para penjaga di sekitar arena berterbangan bagaikan buong. Sang komentator pun melihat dari ledakan yang tercipta terdapat seseorang yang mulai terlihat dari kepulan asap, dan itu adalah seorang anak remaja yang tiba-tiba muncul dan langsung masuk ke dalam arena. Sebenarnya apakah tujuan dari anak misterius ini? Teriak sang komentator. Kedua jawara yang pergeludannya diganggu merasa tidak senang dengan Yeu. Mereka pun memilih untuk menunda duel mereka dan akan lebih dulu menghabisi Yeu yang sudah membuat masalah besar di sini. Dengan tubuh besar dan berotot, kedua jawara yang berdiri di depan Yeu ini terlihat sangat mendominasi. Dan di saat itulah Yeu meminta kepada sang komentator untuk mengumumkan duel dirinya melawan 2 jawara sekaligus. Dan Yeu juga bertaruh sebanyak 50 juta yang akan ia pasang untuk dirinya sendiri. Walaupun sempat merasa syok setelah mendengarnya, tapi sebagai komentator yang pro, ia pun lantas mengumumkan duel baru Yeu melawan 2 jawara serta membuka sesi taruhan yang baru. Karena bocah yang muncul ini dirasa sangat aneh dan tidak punya otak, pada akhirnya para penonton pun memasang taruhan untuk kemenangan 2 jawara. Nampaknya tak ada satupun dari mereka yang bertaruh untuk si bocah misterius. Sebelum dimulainya pertandingan, Yeu yang dihujat abis-abisan oleh kedua jawara tersebut malah nawarin keduanya buat minum potion dulu untuk mulihin kekuatan, supaya nantinya nggak ada alasan lagi kalau keduanya bakalan dibantai dengan mudah. Bagi Yeu, pertandingan ini cuma pemanasan sebelum pertandingan selanjutnya. Duel dibuka oleh kedua jawara yang melepaskan tinju kombinasi super kuat yang menjadi serangan terkuat mereka. Jika terkena pukulan super ini, si bocah bisa-bisa terpental keluar angkasa, ungkap sang komentator. Yeu yang masih belum beranjak dari tempatnya berpijak lanjut mengaktifkan api hitam Raja Qian, sehingga pukulan kombinasi yang terarahkan kepadanya bisa ditahan dengan mudah. Dan selanjutnya Yeu lah yang balik menyerang.
Ia menggunakan lengan demonik Qian untuk membenturkan dua kepala jawara. Benturan tersebut terjadi secara berkelanjutan. Keduanya bagaikan mainan yang diperlakukan dengan kejam oleh Yeu. Dari sinilah para penonton mulai terpukau oleh sang MC. Sedangkan sang komentator mengatakan, ya, mana mungkin ada seseorang yang berani memasuki arena tanpa memiliki kemampuan. Meskipun masih muda, Yeu ini sangat luar biasa. Tapi sayangnya dia cuma bertaruh 50 juta saja. Coba kalau dia bawa uang lebih banyak, sudah pasti dia akan menjadi sultan seusai memenangkan banyak taruhan. Di tempat lain di dalam duelnya, Genshan memberikan waktu 5 menit kepada Nana untuk menyerang terlebih dahulu. Karena level Nana masih jauh di bawah levelnya, Nana pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan dan lanjut melepaskan serba-serbi serangan, pukulan, dan tendangan kepada lawan. Hingga akhirnya waktu 5 menit pun telah usai. Akan tetapi dengan waktu tersebut Nana masih belum bisa melumpuhkan Genshan yang hanya kehilangan 1/4 darahnya saja. Dan selanjutnya akan menjadi serangan balik. Nana yang berada dalam jangkauan serang Genshan sedikit terhempaskan oleh maung yang ditungganginya. Di saat jarak mereka berjauhan, Genshan lanjut mengaktifkan beberapa tembakan laser cahaya. Sedangkan Nana memanfaatkan lingkungan di sekitarnya dengan menyerap logam-logam di sekelilingnya dan membentuk menjadi sarung tangan tinju mekanik. Hingga serangan cahaya Genshan berhasil dibelokkan oleh Nana dengan mengandalkan sarung tangan tersebut. Musuh semakin tertarik dengan Nana yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan menambah kekuatannya dengan memanfaatkan logam. Tapi kemampuan seperti itu juga dimiliki oleh Genshan yang kemudian menunjukkan hal yang mirip seperti Nana. Demi memastikan siapa yang lebih kuat di antara mereka, keduanya pun membenturkan tinjunya masing-masing. Di mana benturan keras dari adu tinju yang terjadi menyebabkan darah dari kedua belah pihak berkurang. Di sini Nana lebih dirugikan sebab kekuatan lawan lebih kuat darinya. Selain sarung tangannya yang tercerai-berai, ia juga terhempaskan jauh dan menembus bangunan-bangunan yang berada tepat di belakangnya. Serangan telak tersebut membuatnya menyadari bahwa ia tidak cukup kuat untuk bisa menumpas lawannya. Logam-logam yang ia serap sebelumnya juga dirasa masih belum cukup. Dan secara tidak sadar, darah Nana juga mulai terisi kembali. Hal ini disebabkan karena sel nano machine yang diberikan Yeu sebelumnya, di mana sel nano machine akan dengan sendirinya memperbaiki bagian-bagian tubuh Nana yang rusak secara otomatis. Dan nasib baik, Nana yang terpental kini berada di ruang gudang penyimpanan senjata. Tempat ini bagaikan harta karun baginya, dan mulai saat ini situasi akan berbalik sepenuhnya. Tak lama berselang, Genshan mengutus maungnya yang bernama Rian untuk mengeksekusi Nana seorang diri. Namun langkah yang diambil oleh sang jenderal sangat fatal, sebab Nana sudah selesai melengkapi seluruh tubuhnya dengan persenjataan yang sangat mumpuni. Tanpa ampun, Nana melepaskan rudal secara berkelanjutan sehingga membuat Rian babak belur dan tidak bisa lagi melawan. Akan tetapi dia tidak membunuhnya begitu saja setelah ia mendapatkan sebuah ide yang sangat brilian. Dari kepulan asap di sekitar dinding bangunan yang menutupi pandangan mulai terlihat tubuh sang maung dengan samar-samar. Di sini Genshan mengira jika maungnya sudah menghabisi Nana, tapi nyatanya maung tersebut sudah sepenuhnya berbeda. Setelah disuntikan cairan sel nano machine, ia bertransformasi menjadi singa bulan hitam mekanik dan kesadarannya berada di bawah kendali Nana sepenuhnya. Genshan yang sudah menganggap maungnya sebagai keluarga sendiri ini merasa sangat marah ketika Rian berubah menjadi sosok mekanik. Ia pun lanjut bertransformasi di mana seluruh tubuhnya kini sudah dilapisi dengan zirah mekanik dan inilah kekuatan tempur terkuatnya. Tapi meskipun begitu, Genshan tidak bisa menyerang Nana sebab ia berlindung di balik tubuh sang maung. Nana memanfaatkan ketidakberdayaan Genshan yang tidak bisa menyerang maungnya dan menyuruh maung tersebut untuk menyerang Genshan. Genshan yang diserang oleh maungnya sendiri masih mencoba untuk menyadarkannya, tapi hal itu sama sekali tidak berguna sebab setelah ia berubah menjadi singa bulan hitam, maung tersebut sudah menjadi milik Nana sepenuhnya. Diikuti dengan bombardir tembakan rudal di mana serangan yang kian tak ada habisnya membuat darah Genshan semakin lama semakin terkikis. Di momen-momen kritis tersebut ia sempat mengingat-ingat saat dirinya menemukan Rian yang masih kecil dan ia rawat hingga sebesar sekarang. Namun kini segalanya telah berubah. Dan di saat itu pula Nana melayangkan serangan cepat dual pedang untuk memotong-motong beberapa bagian tubuh Genshan. Sedangkan untuk serangan eksekusi, Genshan harus wafat oleh gigitan maungnya sendiri.
Nana juga sedikit menghargai perasaan kuat yang dimiliki Gensan kepada Maungnya. Tapi sayangnya itu tidak mengubah fakta jika Gensan sudah turut andil dalam melakukan banyak kejahatan serta memprovokasi orang yang salah. Dan inilah balasan yang harus ia tanggung setelah melakukannya. Tak jauh dari tempat tersebut sebelum memulai duelnya, Annie bertanya kepada Zedui tentang Anceng. Jadi Zedui ini adalah mantan guru alkimia di zona aman ke-9 di akademi tempat Anceng dan Yeu sekolah. Wanita ini dulunya sangat dekat dengan Anceng. Oleh karena itulah Annie yang mengetahui fakta tersebut menanyakan lokasi tentang keberadaan Anceng kepadanya. Dan kemudian dikatakanlah oleh Zedui, di masa lalu Anceng pernah berlutut memohon dan menangis di hadapannya untuk membantunya menjadi lebih kuat karena Anceng ingin pergi mencari kakaknya yang hilang di hutan belantara. Dan kemudian Zedui membawa Anceng melakukan kontrak dengan para monster untuk membuatnya menjadi monster dan kuat. Anceng yang polos pun setuju dengan kontrak tersebut asalkan dia bisa mencari kakaknya, apapun akan ia lakukan. Tapi tidak disangka-sangka kakak yang selama ini bocah tersebut cari sekarang malah muncul di hadapan Zedui. Ya, wanita ini pun sadar betul kalau Annie ini adalah kakaknya si Anceng. Sambil menghunuskan pedangnya ke pangkal tenggorokan lawan, ia pun bertanya mengapa Zedui mendorongnya menjadi seekor monster padahal Anceng ini merupakan murid favoritnya. Zedui pun menjawab kalau ia hanya iseng, meskipun ia mempunyai potion transformasi monster yang bisa mengubah seseorang menjadi monster sementara waktu. Namun wanita ini malah membimbing Anceng untuk menjalin kontrak dengan monster dan membuatnya menjadi monster seutuhnya, di mana Anceng harus mengorbankan banyak nyawa manusia di zona aman sebagai persyaratannya. Bagi Zedui, Anceng ini bagaikan sebuah mahakarya yang pernah ia buat selama hidupnya. Tapi untuk sekarang dia sendiri tidak tahu menahu di mana lokasi keberadaan bocah tersebut. Setelah mendapatkan jawaban dari Zedui, tanpa basa-basi Annie langsung membelah tubuh wanita ini menjadi dua. Tapi tidak disangka-sangka Zedui masih hidup. Nyatanya serangan pedang ataupun benda tajam lainnya sama sekali tidak berguna di hadapannya. Kekuatan ini ia sebut dengan kekuatan air beracun, di mana seluruh tubuhnya kini terbentuk dari cairan-cairan racun yang bisa ia manipulasi sesuka hati. Di saat Annie terus melayangkan tebasan demi tebasan, tanpa sadar Zedui sudah menyiapkan genangan racun tepat di bawah kakinya. Genangan racun ini seperti lumpur penghisap yang semakin lama semakin menyeret tubuh Annie masuk ke dalamnya. Bagian tubuhnya yang telah tergenang pun sama sekali tidak bisa digerakkan. Di sisi lain, Zedui tidak menyangka kalau Annie sama sekali tidak langsung tewas setelah terkena genangan yang terbuat dari racun tersebut. Tapi setidaknya Annie tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi setelah seluruh tubuhnya terbenam di dalam genangan racun. Oh iya, ngomong-ngomong soal racun, alasan kenapa Annie bisa kebal terhadap racun itu karena emak yang sudah melakukan berbagai macam eksperimen dengan menanamkan banyak racun di tubuhnya. Jadi tubuhnya yang sekarang bisa menghalau segala jenis racun yang ada di seluruh dunia, dan itu tidak akan memberikan efek samping apapun kepadanya. Hah, emak? Maksudmu emak si ketua dari Potion Society? Zedui pun langsung kaget setelah mengetahuinya. Tapi bukan hanya itu saja, Annie juga bisa mengeluarkan skill racun yang tertanam di dalam tubuhnya. Dan kemudian ia pun lanjut mengaliri genangan racun dengan racun yang lebih kuat yang pastinya takkan mampu diterima oleh tubuh Zedui. Efek dari racun tersebut langsung menjalar dengan cepat ke seluruh tubuh Zedui. Racun mengerikan ini membuat tubuhnya seakan-akan terbakar, dan tentunya efeknya akan sangat sulit untuk bisa dihilangkan. Dan bahkan ia bisa mati dalam beberapa menit ke depan. Akan tetapi Annie mempunyai sebuah metode untuk dapat menghilangkan racun tersebut. Annie sih bisa saja memberikannya, tapi dengan syarat Zedui harus memberitahu beberapa informasi lagi kepadanya, dan itu masih terkait dengan Anceng. Zedui yang merasa kepanikan pun langsung memberitahukan pada saat Anceng datang menemuinya terakhir kali, ia mengirim seseorang untuk mengikuti Anceng yang pergi ke Bukit Senja. Tapi pada akhirnya Anceng dikalahkan dan kemudian dibawa pergi oleh monster berlevel tanda tanya, sambil wanita ini memohon untuk diberikan penawar. Oh, penawar ya? Kau bisa mendapatkannya dari emak. Silakan pergi sendiri untuk memintanya. Sial, kau sudah membohongiku. Dan tak lama berselang Zedui pun tewas terpapar racun. Setelah mengetahui adiknya dibawa monster berlevel tanda tanya, Annie sekarang sudah tidak lagi memiliki tujuan. Jadi untuk masalahnya kali ini dia hanya bisa mengandalkan sang MC. Dan sang MC yang dia maksud tidak lain tidak bukan adalah Yeu, yang seusai melakukan pemanasan dan sedikit bermain-main dengan dua jawara arena, pada akhirnya ia harus melawan 3 orang Jenderal Wuji yang kini sudah tiba di tengah-tengah arena. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, woi,
Kalian bertiga majulah bersama-sama.